Selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe dan kenapa tak goyangkan saja loncengnya biar terdengar kalau ada video baru. Aku, Hari Wikitama, this is my way. Hus. Mungkin secara bahasa oral itu bisa sih vari-vari kan lebih bebas daripada bahasa tulis. Bahasa tulis kan harus sesuai grammar gitu. Sebelum ini kan aku pernah kenal Mo ini sebagai DJ, sebagai artis DJ. Nggak artis banget lah. Tapi kan banyak fan-nya kalau nggak salah itu. Dulu setiap di Kertosono ada acara besar itu sering sekali bintang tamunya nih Moy DJ Moy nyebutnya dulu itu, ya kan? Iya. Dia agak gimana gitu kalau bahas masalah DJ. Aduh. Sudah pernah manggung berapa kali sih? Ya nggak kayak itu, ya. Bos. Nah, bagus kan berarti. Paling jauh di mana saat itu? Saat masih DJ. Pernah di paling jauh itu di Papua. Wow, di Papua. Di Papua juga ada yang minat joget DJ. Banyak. Di Jayapuranya. Di Jayapuranya. Jayapuranya. Jayapura itu kalau nggak salah ya kotanya ya, perkotaan gitu ya. Iya. Di perkotaan. Tapi kan sana tuh antara kota tuh jauh banget. Jadi waktu itu nggak pernah kemana-mana. Waktu itu emang event aja. Jadi cuma beberapa hari aja. Nggak sampai kontrak bulanan kayak yang lain kayak gitu. Kenapa sih Mon kok pindah, kok berhenti DJ ini? Kok ganti haluan ke Moy sih? Apa sih? Berat apa ya? Ya mungkin gini, apa namanya, setiap orang tuh pasti punya titik jenuh. Oh iya. Titik jenuh. Ya sebenarnya alasannya nggak itu juga, nggak itu doang sih, banyak gitu loh. Salah satunya jenuh. Salah satu jenuh. Oh. Bayangin dari 2011. Dari 2011. Jadi awal DJ itu 2011 itu belajar atau sudah profesional? 2011 tuh tahap belajar sama training. Sampai berapa awal 2012. Ya kalau dibilang profesional, waktu itu belum profesional, cuman alhamdulillah banyak keberuntungan saya di situ. Jadi kayak setelah jadi dari belajarnya aja zaman dulu kan masih alat DJ itu yang manual nggak kayak sekarang, lebih ke digital gampang. Satu minggu belajar pun bisa sekarang kayak gitu. Dulu butuh waktu berapa belajar? Dulu itu zamanku dulu itu jam 2011 itu untuk belajar aja biasanya butuh waktu setengah tahun. Wow. Satu Tapi semester ya? Iya, Kayak tapi belajar. alhamdulillah saya melampaui itu semua 2 bulan sampai 3 bulan. Berarti di luar ekspektasi. Biasanya sampai 1 semester 6 bulan. Iya. 2 bulan sudah bisa maksudnya bisa lepas dari mungkin belajarnya itu, sudah bisa main sendiri gitu ya. Iya, jadi makanya kan ada yang bilang itu kamu bakal ngelupain DJ. Kalau ngelupain tuh nggak mungkin. Nggak mungkin, karena itu pernah membuat saya sukses, itu pernah mengangkat nama saya, dan saya banyak keberuntungan dalam DJ itu selama terjun di dunia DJ itu. Apa yang saya lakukan selama di dunia DJ itu banyak keberuntungannya sih, Kak. Ya tadi habis lulus belajar DJ itu sekitar 4 total dari awal sampai selesai itu perjalanan 4 bulan kalau nggak salah, itu 4 bulan sampai 5 bulan itu malah udah masuk manajemen. Oh, dulu masuk manajemen juga? Iya. Jadi bukan indie ya, masuk Bukan. Padahal waktu zaman dulu tuh untuk masuk manajemen tuh DJ tuh harus berpengalaman selama 1 tahun dulu. Tapi Moy belum sampai 1 tahun sudah dimasukkan manajemen itu? Belum. Waktu itu ya cuman masih bisa basic doang kayak gitu, tapi ya alhamdulillah. Beruntung itu ya. Makanya saya bilang keberuntungan. Habis itu belum genap 1 tahun udah keluar kota, udah menikmati hasil yang lumayan. Pas belajar itu di mana sih? Di Kertosono atau di? Bukan,
di Kediri. Oh dulu awal nge-DJ itu di Kediri belajar. Iya. Terus sampai keluar kota juga termasuk ke Kertosono juga. Jadi dulu awal aku sebenarnya dulu ini sedikit cerita. Dulu awalnya itu aku sedikit orangnya itu sedikit introvert gitu. Jadi agak nggak terlalu mengenal orang banyak di Kertosono. Nah setelah ini perform mungkin tahun 2015 ya Boy. 2015 itu 2015. aku ngevlog pertama di acara kalau nggak salah Agustus atau tahun baru itu. Itu bukan 2015 ya? Berapa ya? Aku lupa. 2016 kalau nggak Ya salah. mungkin itu. Ya kan aku tahu yang cari kamu itu. Ya pertama Kamu- kali itu. Oh iya. Ini siapa ini upload? Nah, Ini waduh, kan waktu itu kan dari ya sebagai salahnya aku dari dulu itu setiap perform itu nggak pernah mendokumentasikan Dokumentasi itu. gitu loh. Makanya kadang ya emang niatnya di situ, wah gue udah menghibur orang aja, nggak mau narsis atau apa show up di sosial media kayak gitu. Tapi ternyata itu penting untuk dokumentasi itu penting Dokumentasi. gitu. Waktu itu nggak menyadari. ya setidaknya untuk kenang-kenangan gitu ya. Iya, bahkan Untuk sampai kenang-kenangan apa bisa namanya dilihat lagi. waktu opening ngiringi openingnya Noah itu di 10 kota total. Pernah sepanggung sama Noah juga? Pernah, alhamdulillah pernah. Itu aja nggak punya dokumentasinya kan. Nggak. Ada dokumentasi itu sebenarnya ada di tim dokumentasi, tapi Ah. waktu itu kan zaman masih pakai HP BlackBerry. Oh. Buat selfie aja nggak bisa. Iya. Jadi Jadi- dulu itu pertama kali aku vlog terus gak sengaja ya aku memang suka nge-vlog sih cuma itu pertama kali aku dokumentasi ini. Ya iyalah lu YouTuber masa nggak suka nge-vlog. Iya, cuma kan maksudnya belum dikenal sama orang Kertosono dulu masih Iya. sedikit lah aku nggak terlalu banyak kenal di Kertosono. Nah, Proses itu. setelah ini itu saya dokumentasi terus juga yang nyari aku apa di YouTube pertama waktu itu terus juga nah mulai dari situ banyak yang kenal aku dari Kertosono. Aku banyak kenal orang-orang yang apa ya termasuk orang-orang penting lah di Kertosono, orang yang dikenal sama Kertosono, contohnya sama Mas Faisal, terus Mbah Imam dan yang lainnya. Bahkan camat saat itu juga dikenalin dari Mo ini. Jadi Ada juga- juga lagi yang penting yang nggak Siapa? mau kenal. Imam Neon. oh iya, ya Mas Imam Paham. Nah, itu jadi termasuk Mo ini termasuk juga yang berjasa sih buat Ya aku. enggak sih. Buat publik aku jadi lebih dikenal. Jadi ternyata Tapi sempat aku aja perform ya dulu ya. ya di Nganjuk. Nganjuk juga pernah diajak ke sana. Nah, ternyata mengenal banyak orang itu juga bagus sih, baik untuk apa ya namanya ya. Ya untuk Sharing-sharing. sharing-sharing nambah terus juga pengalaman. nambah pengalaman itu baik. Jadi lebih banyak kalian yang mungkin sama dulu introvert gitu. Jadi coba bukalah sedikit dari orang-orang yang di lingkungan kita lah, di lingkungan kita dulu. Nah, itu kita akan Berani mencoba mengenal lingkungan yang baru, orang-orang baru. akan mendapat banyak apa ya manfaat Manfaatnya lah. kegunaannya juga baik, bagus, banyak. Terakhir kapan sih DJ? Terakhir DJ. 2018 di Kalau di sistem kontrak panjang itu terakhir di Palu ya. Itu yang ada apa ya yang bikin saya berhenti itu kan setelah itu kan ada tsunami, bencana alam yang dahsyat. Dan waktu itu kan udah pulang, tapi mau berangkat lagi. Sebenarnya tanggal 25 Oktober itu mau berangkat. 25 Oktober itu mau berangkat, tapi Dalam 300 meter, akunya ngeyel belok kiri ke nego-nego Jalan harga. Raya Mojowarno. keluarga. Nego-nego harga. Waktu itu kan juga ya apa namanya? Ya ada nggak tahu kenapa kok pengen bulat gitu loh rasanya. Ingin cari kembuletan ya. Biar Mau tapi biar nggak jadi kesana gitu. Ya nggak untuk hari itu maksudnya. Akhirnya oke dijadwalkan tanggal 1 September. Ternyata tanggal 28 Oktober itu ada tsunami itu ya. bencana alam Bencana besar alam. gitu. Wow. Di situ mikir. Akhirnya ya ada trauma sendiri lah.
Bayangkan itu kalau tanggal Belok kiri 25 ke aku jalan deal raya Mojokerto. berangkat. Itu Allah alam lah. Ya itulah besaran Allah. Akhirnya ya Jadi- sudah dari situ kayak Alhamdulillah bisa masih dilindungi lah sama Allah. Itu juga salah satu alasan dari berhentinya DJ itu. Ada Iya. trauma-trauma itu. terus ke selanjutnya Dalam alasan 500 itu meter. sudah Belok kanan ke Anjas Moro. apa namanya genre sekarang itu Genre untuk musik DJ itu. terlalu nggak cocok buat saya, nggak sesuai dengan jiwa saya gitu loh. Kalau saya dulu kan lebih asik ke Dalam 300 meter. trance, Belok kanan. genre trance itu atau apa yang ya seperti yang gue puter di setiap event itu. Tapi kan sekarang kan lebih terkenal kan dari lagu-lagu DJ TikTok. Oh iya. Ya emang enak tapi Ah. untuk memainkannya tuh nggak soul gitu loh. Belok kanan ke Nggak Anjas serp. Moro. Berarti itu untuk faktor berikutnya ya. Berarti berarti Iya. nyerah karena yang sedang trending, sedang terkenal itu. Jadi Iya, jadi kayak Dalam nggak 22 coba km. apa? Belok Tetap kanan. stay di genre yang kamu suka itu nggak coba gitu. Kenapa Yo, nyerah? bukan nyerah sih, sebenarnya masih mencoba. Cuman kan Oh. alasannya nggak itu doang gitu loh. Oh, banyak, gitu. Banyak, ya. banyak banget. Itu salah satu dan beberapa faktor itu tadi ya. Salah satu. Ada Lamborghini di situ. Kan berarti di DJ itu buruk atau nggak bagus, nggak baik. Bukan. Cuman ya itu hak masing-masing mau meneruskan perjalanan di situ atau tidak. Saya saya mau nonton gitu terus. Ya emang Tapi itu kan ciri khasnya. hmm, Dulu dikenal sama kan DJ Moy. Iya. Moy itu sebenarnya apa sih? Lu sempat nyebut Moy itu singkatan atau apa? singkatan Singkatan nama. Kan aslinya kan nama panjang itu aslinya kan Muhammad Ilham. Oh, Muhammad disingkat Ilham. Moy saja sudah. Oh gitu, Moy. Kan nggak enak juga DJ Ilham. Aduh, ini singkatan. Lagian nama itu nggak apa namanya, nama itu ada sebelum jadi DJ juga gitu. Oh, jadi nama panggilan gitu, Hmm. nama panggilan dari pertama keluarga atau teman-teman sih ya? Teman-teman. Moy. Teman-teman ya kan, kayak istilahnya kalau manggil kan waktu itu ya banyak teman waktu itu kan sering apa ya di lingkup teman kan nama Ilham itu banyak kayak gitu. Kadang kalau lagi gibah itu Ilham yang mana coba? Kalau absen Ilham gitu aja bingung ya. Iya, Ilham yang mana? Terus akhirnya ya gue singkat aja Muhammad Ilham gitu. Terus akhirnya dulu waktu itu masih jarang, terus setelah jadi DJ banyak yang manggilnya kayak gitu semua hampir sampai sekarang. Jadi sampai dipanggil nama sendiri itu risih. Tapi ada yang kayaknya ada yang salah nyebut Mio gitu ya. Sering. Itu tuh yang ini Mio. itu yang apa jualan roti bakar gitu. Roti bakar yang giginya ompong itu selalu itu loh penipuan loh itu. Ya gimana enggak dirombongin tulisannya roti bakar tapi digoreng bukan dibakar. Makanya itu aneh itu orang. Kapan-kapan kita ajak ngevlog aja tuh orang. Oke, yang rumahnya depan kecamatan itu ya. Iya. Buat yang merasa penjutangan ya. Baju gigi. Mana bisa? Mana giginya nggak ada. Itu tuh kan saudaranya ini apa namanya? Siapa tuh? Yang Sekolah. gemuk hitam ompong Pak Jay. Oh, Pak Aceh. Masih, masih. Ini bukan body shaming karena kita semua udah kenal Dalam jadi 300 sudah meter. biasa kayak gitu. Belok kanan. Udah Jadi biasa ya joknya ya. istilahnya- Emang gitulah joknya. Ojo mah itu. Nah, Jadi pak itu. DJ banyak godaan ya, Moy. Oh itu always. Always ya. Always. Apa itu juga salah satu faktor dari berhentinya DJ Moy? Iya. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Belok kanan. Itu yang banyak dan paling berat itu godaan duniawinya. Aduh. Kalau aku lihat-lihat ya di dunia DJ itu kan biasanya identik sama diskotik ya. Ya emang. Iya emang ya. Tapi dulu Moy itu mainnya, nah itu salah satu ciri khas Moy juga, mainnya tuh gak di diskotik, banyak di outdoor juga ya. Nah itu apa namanya uniknya di situ lebih Nah. milih gitu. Itu gara-gara waktu
openingnya Noah. Jadi itu Lanjut lurus event outdoor sekitar pertama 20 kali ya. menit. Waktu itu kaku. Masih kaku, masih pertama kali Iya, ya. bayangin di Dilihat, outdoor. dilihat banyak orang. Biasanya kan di Apalagi DJ tertutup. konsernya Noah itu berapa ribu orang itu. Ah, Kiko gue lah. Terus sempet ambil nggak diambil nggak apa. Gue ngefans juga sama Noah. ah. Aduh, Kan sayang terus banget kalau dia tinggal Ah. kesempatan itu. akhirnya dari apa namanya manajemennya Pro Jam itu ngasih tahu, yo ini tantangan buat kamu. Tantangan gimana? Ya tantangan gimana kamu bisa bikin joget orang-orang dalam keadaan sadar no alkohol. Kalau kamu di Di diskotik di kan. diskotik kan Ya, lu biasanya- kasih lagu Ah. apa aja udah joget aja udah seperti ini bunyi ada jeduk-jeduk goyang aja sudah kan karena emang Nggak terpengaruh sadar itu alkohol. ya. Tapi ya nggak semua yang ada dalam diskotik itu peminum Peminum. dan nggak menikmati alkoholnya. Ada yang just orange juice kayak gitu, soft drink kayak gitu, karena bukan berarti yang apa namanya di dalam diskotik Diskotik itu pemabuk itu oh, iya, juga bukan ya. Bukan, ada juga penikmat musik kayak gitu kan, juga di dalam diskotik kan nggak harus DJ full kan, ada mesti ada live musik band kayak gitu. Jadi banyak penikmat musik yang harus mengkonsumsi alkohol gitu, apalagi obat-obatan kayak gitu. Jadi jangan pikir oh orang masuk diskotik itu orang buruk itu yang nggak baik nggak gitu, baik, nggak bener tentu gitu. ya. Enggak, justru saya sebelum jadi DJ tuh nggak pernah masuk diskotik satu kali pun. Karena saya menikmati musik, saya pengen ini, ya sudah, pure saya ingin menghibur orang. Tapi pernah ya main di diskotik itu juga pernah ya. Sering. Pernah nggak ada cewek berkerudung masuk diskotik? Pernah, Pernah. itu waktu eventnya, waktu aku ngiringin Ari Lasso. Waktu ngiringin Ari Lasso di Samarinda, waktu itu di Samarinda, ya nggak di konsernya Ari Lasso doang. Waktu itu kan banyak kan yang ngiringi band-band papan atas itu kayak Wali, terus apa namanya The Massive. Itu mainnya kan juga di diskotik ya. Iya, Judika. Itu kan makanya itu fans-fansnya mereka itu masuk. Tapi kadang setelah apa namanya idolanya turun ya mereka pulang keluar gitu meskipun jam 2 malam. Ada yang berkerudung, tapi kan ya gitu, Ya, jangan itu, jangan melihat dari satu sisi don't gitu loh. judge apa itu? Don't judge book by the cover itu ya. Jangan lihat buku Iya. dari covernya saja. Jangan melihat dari satu sisi. Apa meneh menilai seseorang dari tembung jari. Nah, itu nilai satu sisi 6 saja bisa jadi 9 bisa jadi 6 kan? Ya aku kan gini, nge-DJ memang nggak harus di diskotik gitu, bahkan bermain musik pun juga nggak harus di outdoor kayak gitu loh. Semua itu saling membutuhkan, jadi saling menghargai aja lah gitu. Ya emang kita harus saling menghargai perbedaan. Iya. Indonesia ini kan juga beragam banget ya. Ya Ada kayak suku, ras, budaya. semua tergantung individunya, Mas. Kayak band Wali band itu yang kita kenal itu orangnya alim-alim ya, santri gitu. Ya, musik-musiknya juga banyak yang religi juga. Dia waktu itu perform di diskotik, nggak ada salah satu dari mereka yang minum atau enggak, meskipun lingkungannya ya emang dia mencari uang di Ya, situ itu gitu loh, menghibur. profesional itu ya. Profesional ya, Profesional. jadi oh Wali depan di band Wali Main kita di lihat aja alim gini-gini tapi mainnya di diskotik, tapi kan lu nggak ngerti Nah, di dia dalamnya di sono ngapain. minum apa kagak kayak gitu loh. Sekarang kan yang lagi trending kan musik-musik electro dance, musik ya gitu, EDM, bahkan peminatnya banyak. Jadi karena mungkin anak-anak muda entah itu cowok atau cewek itu kalau pengen menikmati musik seperti itu kan jarang, kadang diputer pun kalau di kafe-kafe kita kayak tempat nongkrong kayak gitu kan by audio aja gitu. Jadi kadang pengen lihat live-nya kan jarang disuguhkan di pertunjukan kayak gua perform di kecamatan di tahun baru di Iya. Agustusan kayak gitu. Akhirnya ayo kita dugem yuk, ajak-ajak temennya. Tapi kan niatnya mereka nggak dugem, nggak untuk yang negatif-negatif. Negatif. Ya. Cuma ya untuk have fun Evan, lah, have fun, untuk senang-senang. aku pengen ini denger lagu-lagu ini ya sudah, banyak saya temuin kayak gitu. Makanya masih banyak yang berstigma negatif siapa yang masuk ke klub malam diskotik itu itu Kurang baik, gak baik gitu. Terima kasih. Selalu support channel aku dengan
Like, comment, and share. Bus.